Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika akhir-akhir ini Anda merasa bahwa hidup terasa semakin berat dan bukan semakin mudah, jika Anda merasa sudah berusaha jauh lebih keras dari sebelumnya, namun hasilnya justru terasa perlahan menghilang, maka video ini bukan sebuah kebetulan muncul di hadapan Anda. Ada sebuah fase sakral dalam kehidupan seseorang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung memberikan jawaban yang instan. Dia tidak segera membukakan pintu yang Anda ketuk, melainkan justru menambahkan beban di pundak Anda. Dan anehnya, fase yang menyakitkan inilah yang seringkali menjadi awal dari penguraian derajat yang besar di sisinya. Tahun 2026 mungkin tidak akan datang sebagai tahun yang biasa bagi Anda, melainkan sebuah gerbang perubahan. Namun, sebelum kemuliaan itu terjadi, hidup Anda harus terlebih dahulu diguncang dengan hebat sampai Anda benar-benar menyadari bahwa Anda tidak lagi bisa bersandar pada kekuatan diri sendiri yang terbatas. Banyak orang salah mengira bahwa tanda Allah sayang adalah ketika hidup berjalan dengan lancar tanpa hambatan sedikitpun. Padahal, ketika Allah benar-benar memperhatikan seorang hamba, Dia mulai mengatur ulang struktur hidup hamba tersebut dari dalam jiwanya. Allah mencabut kenyamanan yang selama ini melenakan, menahan hasil yang sangat Anda harapkan, dan membuat setiap langkah kaki terasa begitu berat. Semua ini dilakukan agar hati Anda berhenti bergantung pada dunia yang sangat rapuh ini. Rasa lelah yang tidak bisa Anda jelaskan kepada orang lain, beban pikiran yang datang tanpa sebab yang jelas, itu bukanlah tanda bahwa Anda telah gagal dalam perjuangan. Itu adalah tanda otentik bahwa Allah sedang menyiapkan sebuah ruang baru yang luas di dalam jiwa Anda. Sebuah ruang yang tidak mungkin bisa diisi jika Anda masih memiliki mentalitas jiwa yang manja dan selalu ingin segalanya serba instan. Allah tidak akan pernah mengangkat derajat seseorang dengan cara yang memanjakan egonya. Derajat yang tinggi dan mulia hanya bisa ditopang oleh hati yang sudah belajar untuk tunduk sepenuhnya di hadapan Sang Pencipta. Maka, sebelum Anda diangkat ke tempat yang tinggi, Anda akan dibuat merasa sangat kecil terlebih dahulu. Sebelum Anda diberi kecukupan yang melimpah, Anda akan dibuat merasa sangat butuh dan tidak berdaya. Hidup Anda dipersempit saat ini bukan bertujuan untuk menyiksa atau menghukum Anda, tetapi untuk mengarahkan pandangan mata dan hati Anda kembali ke satu tempat yang tidak pernah mengecewakan, yakni Allah Azza wa Jalla. Saat semua jalan di dunia ini terasa buntu dan tertutup, disitulah jalan menuju Allah menjadi satu-satunya jalur yang terbuka lebar untuk Anda lalui, dengan penuh ketulusan dan kepasrahan yang total. Perhatikanlah dengan jujur pada perjalanan hidup Anda selama ini. Perubahan karakter dan mentalitas terbesar dalam hidup Anda justru terjadi di saat Anda berada dalam titik paling tertekan. Di saat Anda tidak lagi punya pilihan lain selain bersabar. Di saat Anda belajar untuk diam, menerima kenyataan pahit, dan bertahan tanpa banyak berbicara atau mengeluh kepada makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang melatih jiwa Anda untuk berdiri lebih tinggi dari posisi Anda sebelumnya. Karena derajat yang akan Dia angkat bukan sekedar tentang kedudukan sementara di mata manusia, tetapi tentang keteguhan hati Anda saat tidak ada siapapun yang melihat perjuangan berdarah-darah yang Anda lakukan sendirian. Kematangan inilah yang dicari, sebuah kualitas jiwa yang hanya muncul melalui proses tempaan yang sangat ekstrim dan konsisten di setiap detiknya. Jika hari ini hidup Anda terasa begitu berat, janganlah buru-buru berprasangka buruk kepada Allah atau merasa bahwa doa Anda diabaikan. Bisa jadi, rasa berat yang Anda pikul saat ini adalah tanda pertama bahwa Allah sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang tidak kecil. Tahun 2026 mungkin akan menjadi saksi bisu bagi perubahan besar yang akan Anda alami secara lahir dan batin. Tapi ingatlah, perubahan itu tidak dimulai dari luar, melainkan dimulai dari rasa berat yang sedang Anda pikul dalam diam saat ini. Saudaraku, perhatikanlah filosofi emas. Tidak ada emas yang langsung memiliki nilai tinggi saat baru saja diambil dari perut bumi. Ia kotor, bercampur dengan tanah, bercampur dengan batu-batuan kasar, dan sama sekali tidak mencerminkan kilauan keindahan apapun bagi mata yang memandang. Jika emas itu bisa berbicara, ia mungkin akan bertanya dengan penuh rasa sakit, mengapa ia harus dilempar ke dalam api yang panasnya begitu menyiksa. Namun justru api yang membakar itulah yang membedakan antara emas murni dengan tanah biasa yang tidak berharga.
Tanpa melalui proses dibakar, emas tidak akan pernah menjadi murni. Dan tanpa melalui ujian yang perih, jiwa manusia tidak akan pernah benar-benar menjadi mulia di sisi Allah. Begitulah logika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan hidup Anda saat ini. Saat hidup Anda terasa seperti berada di dalam api yang menyala-nyala, ketika tekanan datang bertubi-tubi dari segala arah, ketika hati Anda terasa meleleh dan ego Anda runtuh seketika, itu bukan tanda kehancuran yang nyata. Itu adalah proses pemurnian jiwa yang Allah lakukan untuk memisahkan antara yang hak dan yang batil. Allah sedang memisahkan mana sifat-sifat buruk yang harus segera ditinggalkan dan mana iman yang layak untuk terus dipertahankan sekuat tenaga. Api ujian tidak datang untuk menghabiskan atau membinasakan Anda, tetapi untuk membersihkan Anda dari segala kotoran batin. Manusia seringkali ingin naik derajat tanpa merasakan panasnya perjuangan. Mereka ingin mendapatkan kemuliaan tanpa harus merasakan rasa perih. Padahal, derajat yang tinggi hanya bisa ditopang oleh jiwa yang sudah tuntas dibakar kesombongannya. Allah Maha mengetahui bahwa jika Anda diangkat tanpa ditempa terlebih dahulu, Anda justru akan hancur oleh nikmat yang Anda minta sendiri karena ketidaksiapan mental. Maka sebelum memberimu cahaya kesuksesan yang terang, Allah terlebih dahulu membiasakan mata batinmu dengan kegelapan, agar kamu bisa menghargai sekecil apapun berkah yang hadir. Sebelum Allah memberimu ketenangan yang abadi, Allah akan mengajarkanmu bagaimana caranya bertahan di tengah guncangan badai yang hebat. Perhatikan dengan jujur, justru setelah melewati ujian yang paling terberat, Anda akan tumbuh menjadi pribadi yang benar-benar berbeda. Anda tidak lagi mudah silau oleh gemerlap dunia yang menipu, tidak lagi merasa rapuh oleh ucapan dan hinaan manusia, dan tidak lagi tergantung pada segala sesuatu yang bersifat fana. Seperti emas yang keluar dari api dengan kadar karat yang lebih tinggi, jiwa Anda keluar dari ujian dengan kedalaman yang tidak akan pernah dimiliki oleh mereka yang hidupnya selalu terasa ringan dan tanpa tantangan. Jika hari ini kamu merasa terbakar oleh keadaan, jangan pernah lari dari api itu. Bertahanlah dengan sabar, karena Allah tidak sedang menghancurkanmu. Tanda kedua bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatmu adalah ketika hidupmu perlahan-lahan menjadi lebih sepi dari interaksi manusia, namun justru terasa lebih penuh dengan percakapan batin antara kamu dan Tuhanmu. Anda tidak tiba-tiba berubah menjadi sosok yang antisosial atau membenci orang lain, tetapi Anda mulai merasa tidak lagi cocok dengan banyak hal yang dulu terasa biasa bagi Anda. Orang-orang yang dulu hadir tanpa jarak dalam hidup Anda, kini mulai terasa jauh. Hal ini terjadi bukan karena adanya pertengkaran hebat, tetapi karena arah hidup Anda sedang digeser secara perlahan oleh Allah ke jalur yang berbeda. Allah mengetahui batas kemampuan setiap hati hambanya. Dia tahu siapa yang mampu berjalan bersamamu sampai titik tertentu, dan siapa yang hanya ditakdirkan hadir sementara waktu saja. Maka ketika Allah ingin mengangkat derajatmu, Dia mulai menyaring lingkungan pertemananmu. Ini bukan untuk menyakitimu, melainkan karena kamu sedang dilepaskan dari ikatan-ikatan yang bisa menghambat perjalanan spiritualmu. Kesendirian yang datang di fase ini akan terasa sangat berbeda. Ia memang sunyi, namun anehnya tidak selalu terasa kosong. Ada malam-malam syahdu di mana Anda merasa jauh lebih dekat dengan Allah daripada waktu-waktu sebelumnya. Doa-doa Anda menjadi jauh lebih jujur. Air mata Anda lebih mudah jatuh saat bersujud, dan hati Anda menjadi jauh lebih peka terhadap hal-hal kecil yang dulu sering terabaikan begitu saja. Inilah jenis kesendirian yang membentuk karakter, bukan yang menghancurkan mental. Kesendirian yang memurnikan niat, bukan yang mematahkan semangat perjuangan Anda di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali memutus ketergantungan seorang hamba pada manusia lain sebelum Dia mengangkat derajatnya setinggi langit. Hal ini dilakukan agar ketika nikmat yang besar itu akhirnya datang, hati sang hamba tidak lagi terikat pada pujian manusia dan tidak akan hancur hanya karena sebuah penolakan. Anda sedang dilatih untuk berdiri kokoh di atas kaki sendiri, bukan karena Anda tidak layak untuk ditemani, tetapi karena Anda sedang dipersiapkan menjadi pribadi yang tangguh, yang tidak mudah goyah oleh siapapun yang datang atau pergi dari hidup Anda. Maka jika hari ini hidupmu terasa lebih sunyi dan lebih tenang, pahamilah satu hal ini. Sepi yang Allah hadirkan adalah tanda kuat bahwa Dia sedang bekerja di dalam hidupmu untuk menanamkan keteguhan yang luar biasa. Dari ruang sunyi itulah,
Allah menanamkan benih-benih keteguhan yang akan menemani Anda melangkah menuju kehidupan yang jauh lebih tinggi dan lebih bermakna. Di titik tertentu, Anda mulai menyadari bahwa kesendirian ini bukan lagi tentang ditinggalkan oleh orang lain, tetapi tentang adanya perubahan frekuensi di dalam diri Anda sendiri. Anda tidak lagi tertarik pada percakapan-percakapan kosong yang tidak bermanfaat, tidak lagi menikmati keramaian yang dulu Anda kejar dengan ambisius. Hal-hal yang dulu membuatmu merasa sangat hidup, kini justru terasa hampa dan tidak menarik lagi. Ini bukan tanda bahwa Anda menjadi orang yang dingin atau sombong, melainkan tanda bahwa Allah sedang menaikkan standar kualitas jiwa Anda ke level yang lebih tinggi dari rata-rata manusia pada umumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sering mengangkat derajat seseorang dengan cara mengasingkannya terlebih dahulu dari kebisingan dunia yang menyesatkan. Karena di tengah keramaian, seringkali hati sulit untuk mendengar bisikan kebenaran. Namun di dalam kesunyian yang dalam, bisikan iman menjadi terdengar sangat jelas dan tajam. Disitulah Anda mulai melihat hidup dengan sudut pandang yang sangat berbeda. Anda mulai bertanya-tanya bukan lagi tentang apa yang sudah Anda miliki secara materi, tetapi tentang siapa sebenarnya diri Anda di hadapan Allah Sang Pencipta. Kesendirian ini juga mengajarkan Anda tentang kejujuran yang tidak bisa dipalsukan di depan cermin. Saat tidak ada siapapun yang melihat dan topeng kepalsuanmu jatuh, Anda mungkin akan menangis tanpa alasan yang bisa dijelaskan secara logis kepada orang lain. Anda merasa kecil, rapuh, dan sangat bergantung hanya kepadanya. Dan justru di titik kerendahan itulah Allah mendekat kepada Anda dengan rahmat-Nya yang luas. Karena perlu diingat bahwa Allah tidak akan pernah mendekat pada kesombongan, tetapi Dia selalu mendekat pada hati yang hancur dan jujur mengakui kelemahannya. Perhatikanlah perubahan-perubahan halus yang mulai terjadi dalam diri Anda. Anda menjadi pribadi yang jauh lebih tenang dalam menghadapi kehilangan apapun. Anda tidak lagi panik berlebihan ketika sesuatu yang Anda sayangi pergi meninggalkan Anda. Anda mulai memahami secara mendalam bahwa tidak semua yang menjauh itu perlu dikejar kembali, dan tidak semua yang hilang itu perlu disesali dengan berlebihan. Ini adalah tanda nyata bahwa jiwamu sedang tumbuh dewasa secara spiritual. Kedewasaan inilah yang menjadi syarat mutlak bagi seseorang untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi di sisinya. Maka jika hari ini Anda merasa hidup begitu sunyi, kosong, dan sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, janganlah buru-buru untuk mengisinya kembali dengan keramaian palsu yang hanya sementara. Biarkan rasa sepi itu bekerja melakukan tugasnya untuk memperbaiki jiwamu. Karena kesendirian ini bukanlah akhir dari perjalanan hidupmu, melainkan fase krusial dari tanda kedua bahwa Allah sedang mempersiapkanmu untuk memikul amanah kehidupan yang tidak semua orang mampu menjalaninya dengan konsisten. Bersabarlah dalam kesunyian ini, karena fajar kesuksesan yang sesungguhnya sedang bersiap untuk terbit menyinari jalan hidup Anda yang baru di masa depan yang tidak lama lagi. Tanda ketiga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatmu adalah ketika doa-doamu terasa sangat lama untuk dikabulkan. Seolah-olah doa tersebut hanya berputar-putar di tempat yang sama tanpa ada kemajuan. Seolah langit menahan jawabannya jauh melampaui ukuran batas kesabaran manusiawi Anda. Anda mungkin tidak berhenti berdoa, tetapi di dalam hati kecil, Anda mulai merasa lelah dalam menunggu. Anda tidak berpaling dari Allah, namun ada bagian kecil dalam dirimu yang mulai bertanya dengan sangat jujur, sampai kapan aku harus menahan rasa sesak ini? Jika fase ini sedang Anda jalani dengan penuh kepedihan, pahamilah bahwa inilah salah satu tanda ujian yang paling berat, tepat sebelum derajat Anda benar-benar diangkat oleh Allah ke level tertinggi yang belum pernah Anda bayangkan. Satu hal yang harus Anda yakini adalah Allah tidak akan pernah menunda jawaban doa tanpa sebuah tujuan yang besar. Doa yang dikabulkan dengan cepat seringkali hanya mengubah keadaan di sekitar Anda. Tetapi doa yang dijawab dalam waktu yang lama bertujuan untuk mengubah karakter dan kepribadian orangnya. Dalam penantian yang terasa sangat panjang dan melelahkan tersebut, Allah sedang mengikis sifat ketergesa-gesaan dalam dirimu.
Dia sedang membersihkan niat-niat yang tersembunyi di balik doa-doamu dan mengajarkanmu untuk mencintai Allah, bukan hanya saat kamu diberi apa yang kamu minta, tetapi juga saat kamu diminta untuk tetap bertahan dalam ketidakpastian. Di fase inilah, Anda belajar berdoa bukan hanya karena ingin segera melihat hasil nyata, tetapi karena Anda sadar tidak punya tempat lain untuk bersandar selain kepadanya. Seringkali doa yang terasa lama ini diiringi dengan ujian yang datang secara berulang-ulang. Masalah yang Anda hadapi terasa seperti masalah itu-itu saja. Lukanya pun terasa di tempat yang sama, hanya waktunya saja yang berbeda. Seolah-olah Allah sengaja mengulang pelajaran yang sama sampai Anda benar-benar memahami intisarinya. Hal ini dilakukan bukan karena Anda dianggap bodoh atau lemah, tetapi karena Allah ingin memastikan bahwa pelajaran hidup tersebut benar-benar tertanam kuat di dalam jiwa Anda, bukan sekedar lewat begitu saja di dalam pikiran. Derajat yang tinggi membutuhkan sebuah pemahaman yang mendalam, bukan sekedar pengalaman emosional sesaat. Di titik tertentu, Anda akan mulai menyadari adanya perubahan yang sangat halus dalam cara Anda memanjatkan doa kepada Sang Khalik. Anda tidak lagi menuntut Allah untuk mengikuti kemauan Anda, melainkan Anda mulai memohon dengan penuh kerendahan hati. Anda tidak lagi memaksa waktu kapan doa harus dikabulkan, tetapi Anda menyerahkan segala hasilnya kepada ketetapannya. Bahkan terkadang, Anda hanya bisa terdiam membisu dalam sujud yang sangat panjang tanpa kata-kata, tanpa ada permintaan yang jelas, karena hati Anda sudah terlalu penuh untuk berucap. Dan justru di saat Anda merasa paling tidak berdaya itulah, hati Anda menjadi paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan yang intim ini adalah sebuah karunia besar yang hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan yang sedang dipersiapkan untuk menerima derajat yang jauh lebih tinggi dan tanggung jawab yang jauh lebih besar pula. Maka, jika hari ini doamu terasa begitu lama dijawab dan ujianmu terasa datang berulang-ulang, janganlah sekali-kali Anda berputus asa dari rahmat Allah. Ini sama sekali bukan tanda bahwa Allah sedang menutup pintunya untukmu, tetapi justru tanda bahwa Dia sedang membangun fondasi yang sangat kuat di dalam jiwamu, agar Anda tidak hancur saat menerima kesuksesan nanti. Doa yang lama adalah tanda ketiga yang sangat nyata, bahwa Allah sedang memproses Anda untuk menerima sesuatu yang tidak ringan, namun penuh dengan keberkahan yang melimpah. Di fase ini, penantian tidak lagi terasa seperti sekedar hitungan waktu, tetapi seperti sebuah ruang kosong yang sangat panjang. Anda tidak pernah tahu di mana ujungnya, dan itulah bagian yang paling berat bagi setiap manusia. Tanda keempat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatmu adalah ketika ujian hidup tidak lagi datang dari hal-hal yang asing bagi Anda, melainkan justru datang dari sesuatu yang paling dekat dengan hati Anda. Ujian itu bisa datang dari orang-orang yang Anda cintai, sesuatu yang Anda jaga dengan segenap jiwa, atau hal yang paling Anda takuti kehilangannya. Di fase ini, ujian terasa jauh lebih sunyi dan menyakitkan karena rasa sakitnya tidak selalu bisa Anda ceritakan kepada siapapun di dunia ini. Allah Maha Tahu bahwa tidak ada ujian yang lebih jujur daripada ujian terhadap rasa cinta, karena disitulah akan terlihat dengan jelas apa yang benar-benar Anda genggam erat dan apa yang sebenarnya Anda serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat sesuatu yang Anda cintai mulai goyah atau menunjukkan tanda-tanda akan hilang, hati Anda sedang diuji bukan hanya untuk sekedar bersabar, tetapi untuk benar-benar ikhlas melepaskan. Dan keikhlasan adalah tingkat keimanan tertinggi yang tidak akan pernah bisa dicapai tanpa melalui proses kehilangan atau rasa takut yang hebat akan kehilangan tersebut. Ujian ini seringkali datang dalam bentuk yang sangat halus, bukan selalu tentang kehilangan secara fisik yang nyata, tetapi bisa berupa kecemasan yang mendalam, jarak emosional yang tercipta secara tiba-tiba, atau perubahan situasi yang sama sekali tidak bisa Anda kendalikan dengan tangan Anda sendiri. Disitulah Allah sedang mengajarkan bahwa rasa aman yang sejati tidak akan pernah ditemukan pada makhluk, melainkan hanya ada padanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengambil apa yang Anda cintai semata-mata untuk menyiksa perasaan Anda. Dia mengujinya agar cinta Anda tidak berubah menjadi keterikatan yang membutakan logika dan iman. Karena derajat yang tinggi tidak akan pernah bisa ditopang oleh hati yang masih terikat terlalu kuat pada dunia yang sementara ini.
Allah ingin hati Anda menjadi bebas, tenang, dan hanya tunduk patuh kepadanya saja. Jika hari ini Anda sedang diuji lewat hal yang paling Anda sayangi, janganlah langsung menyimpulkan bahwa Allah ingin menjauhkan Anda darinya. Bisa jadi Allah justru ingin mendekatkan hati Anda kepadanya terlebih dahulu, agar cinta Anda kepada makhluk tetap indah tanpa harus menjadi sumber luka yang menghancurkan iman Anda di masa depan. Tanda kelima yang paling mendalam adalah hadirnya ketenangan hati yang luar biasa, bahkan saat keadaan hidup Anda secara lahiriah belum mengalami perubahan apapun. Masalah mungkin masih menumpuk, ujian belum dinyatakan selesai, dan jawaban doa pun belum sepenuhnya turun. Namun, ada sebuah rasa tenang yang perlahan-lahan tumbuh dan mengakar di dalam dada Anda. Anda mulai berhenti berontak terhadap takdir, berhenti membandingkan hidup Anda dengan pencapaian orang lain, dan mulai percaya sepenuhnya bahwa waktu Anda berada dalam genggaman terbaik, yaitu tangan Allah. Inilah kedewasaan iman yang sesungguhnya. Orang yang hatinya tetap tenang di tengah badai adalah orang yang sudah tidak lagi bisa dikendalikan oleh tipu daya dunia. Ia telah menemukan rumah sejati di dalam keyakinannya kepada Sang Pencipta. Sekarang, cobalah untuk menarik nafas Anda pelan-pelan dan renungkanlah semua ini. Perjalanan batin yang Anda lalui, mulai dari rasa berat, kesunyian, doa yang panjang hingga ujian cinta, semuanya adalah rangkaian skenario ilahi yang sangat rapi untuk menaikkan derajat Anda. Tahun 2026 ini bukan hanya sekedar pergantian angka di kalender, tetapi bisa menjadi titik balik di mana Allah benar-benar mengangkat Anda menjadi pribadi yang lebih mulia. Teruslah berjalan dengan penuh harapan, jangan pernah menyerah karena Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang sedang berjuang di jalannya. Menonton video ini adalah langkah awal Anda untuk memahami bahasa cintanya yang luar biasa. Jika narasi ini menyentuh hati Anda, silakan tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar sebagai pengakuan jujur kepada diri sendiri. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai di channel ARS Pandangan Hidup. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat dan ketenangan dari video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus berjalan bersama dalam perjalanan batin menuju hidup yang lebih bermakna. Sampai jumpa di renungan selanjutnya.